Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang pertumbuhan, di mana ciri dari pertumbuhan adalah terjadinya pertambahan ukuran, pertambahan volume, dan pertambahan tinggi. Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah sel yang ada di dalam tubuh. Sel-sel di dalam tubuh selalu bertambah karena sel aktif membelah. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih yang menghasilkan sel-sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri. Sel yang membelah disebut dengan sel induk, sedangkan hasil pembelahan disebut dengan sel anak. Oke, ikuti terus video pembelajaran kali ini. Let's go! Oke anak-anak, dalam hidupnya, sel mengalami serangkaian proses yang membentuk siklus sel. Masa hidup tiap sel sangatlah beragam. Contohnya, pada kondisi normal, sel kulit kita akan menghasilkan sel kulit baru dalam waktu sekitar kurang lebih 20 jam. Namun, jika mengalami luka, maka siklus sel menjadi lebih singkat karena terjadi peningkatan kecepatan pembelahan sel untuk mengganti sel-sel kulit yang rusak. Ada dua fase siklus sel, yaitu fase interfase dan fase mitotik atau fase pembelahan. Fase interfase adalah fase yang terjadi kegiatan-kegiatan sel untuk persiapan pembelahan. Fase interfase tersendiri terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah fase G1 atau gap 1. Fase ini sering disebut dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel, di mana fase ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase sintesis atau fase S. Pada fase ini, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Dan yang ketiga adalah fase G2 atau gap 2. Pada fase ini, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, setelah itu, sel siap membelah memasuki fase berikutnya, yaitu fase pembelahan sel atau fase mitotik. Pembelahan sel yang terjadi di dalam tubuh ada 2 macam. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, dan yang kedua pembelahan meiosis. Untuk pembelahan mitosis ini fungsinya adalah untuk pertumbuhan atau pertambahan sel di dalam tubuh. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada pembentukan sel-sel gamet jantan maupun sel gamet betina. Pembentukan sel gamet jantan disebut dengan spermatogenesis dan pembentukan sel gamet betina disebut dengan oogenesis. Berikutnya kita akan membahas pembelahan yang pertama, yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang akan menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jika sel induk memiliki 2 N kromosom, maka setiap sel anak juga akan memiliki 2 N kromosom. Pada manusia dan hewan, pembelahan mitosis terjadi pada seluruh jaringan dan sel tubuh. Sedangkan pada tumbuhan, mitosis terjadi pada jaringan meristem, yaitu pada titik tumbuh, misalkan ujung batang, ujung akar, dan kambium. Pembelahan mitosis sendiri melalui beberapa fase, yaitu fase profase, yang kedua fase metafase, ketiga fase anafase, dan yang keempat adalah fase telofase. Nah, untuk memudahkan mengingat, ya, kita buatkan jembatan keledai, ya,
yang berbunyi pro meta anak telo. Jadi yang pro Mbak Meta itu anak telo. Ya, pro di sini dari singkatan profase, meta berarti metafase, anak berarti anafase, telo berarti telofase. Kita bahas dulu yang fase pertama pada pembelahan mitosis, yaitu fase profase. Pro berarti sebelum. Jadi fase ini adalah fase awal atau fase persiapan ketika sel akan mulai membelah. Fase profase ditandai oleh beberapa ciri. Yang pertama, nukleus atau anak inti menghilang. Kemudian yang kedua, benang-benang kromatin yang terdapat di dalam inti sel akan menebal dan memendek membentuk kromosom. Nah, kromosom ini nanti akan menggandakan diri atau menduplikasi membentuk kromatid. Nah, setelah terbentuk kromatid, berikutnya inti sel atau membran inti mulai lenyap. Dan yang terakhir, sentriol membelah menjadi dua, masing-masing menuju kutub yang berlawanan dan membentuk gelendong benang pembelahan atau spindle. Fase yang kedua, metafase. Meta berarti tengah. Pada fase ini ditandai kromatid bergerak menuju ke bidang ekuator. Ya. Kemudian yang kedua, gelendong benang pembelahan atau spindle mulai jelas terlihat dan mengikat kromatid di bagian sentromer. Fase yang ketiga adalah anafase. Ana berarti belakang. Pada fase ini, sentrosom akan membelah dan kromatid akan terpisah. Sehingga terjadi pembagian materi inti atau sering disebut dengan karyokinesis. Kemudian benang spindle memendek sehingga menarik masing-masing kromosom ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom sampai pada kutub yang berlawanan. Fase terakhir yaitu fase telofase. Telo berarti akhir. Nah, pada fase ini ditandai benang spindle menghilang, kemudian kromosom mengalami dekondensasi membentuk kromatin kembali. Berikutnya, setelah terbentuk kromatin, maka akan terbentuk membran inti. Jadi terbentuk inti kembali. Dan yang terakhir, terjadi sitokinesis. Sitokinesis itu pembagian materi sel. Sehingga terbentuk dua sel anak yang baru. Nah, anak-anak, berikut ini saya tampilkan animasi pembelahan mitosis secara keseluruhan, mulai dari fase profase hingga fase telofase. Silahkan disimak baik-baik. Storybox Audio. Baik anak-anak, sekarang kita membahas pada pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan meiosis. Seperti pada penjelasan di awal, pembelahan meiosis terjadi pada organ reproduksi. Karena memang pada pembelahan meiosis tujuannya adalah untuk menghasilkan sel-sel gamet, yaitu sel gamet jantan maupun sel gamet betina. Berbeda pada pembelahan mitosis, di mana pembelahan mitosis akan menghasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induk. Selain itu juga, pembelahan mitosis hanya mengalami satu kali pembelahan.
Pada pembelahan meiosis, satu sel induk akan membelah sebanyak 2 kali, yaitu pembelahan yang pertama yang kita sebut dengan meiosis pertama, dan pembelahan kedua kita sebut dengan meiosis kedua. Sehingga pada pembelahan meiosis nantinya akan menghasilkan 4 sel anak, di mana sel anak hanya akan memperoleh setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sehingga pembelahan meiosis sering disebut dengan pembelahan reduksi. Nah, perhatikan animasi berikut. Jadi pembelahan meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Pembelahan yang pertama disebut dengan meiosis yang pertama, yang nantinya akan menghasilkan 2 sel anak. Nah, setelah menghasilkan 2 sel anak, masing-masing akan membelah kembali sehingga pada akhirnya nanti akan menghasilkan 4 sel anak yang baru. Jadi perbedaan mitosis dan meiosis, ya salah satunya tadi jumlah sel anak. Kemudian hanya 1 kali pembelahan pada mitosis, meiosis 2 kali. Dan jumlah kromosom pada mitosis sama dengan jumlah kromosom sel induk, sedangkan pada meiosis jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, kita bahas dulu yang pertama, meiosis 1. Tahapannya sama seperti pada pembelahan mitosis, ya. Pada pembelahan mitosis tahap pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada meiosis 1 maka diawali dengan tahap profase yang pertama. Ya. Profase yang pertama terbagi lagi menjadi beberapa tahap. Ya, yang pertama adalah tahap leptoten, yang kedua ziggoten, yang ketiga pahiten, keempat diploten, dan yang kelima adalah diakinesis. Nah, silahkan dibuat jembatan keledai untuk mengingat 5 tahap ini. Ya, leptoten, ziggoten, pahiten, diploten, dan diakinesis. Kalau saya memberikan jembatan keledainya adalah lezi pak didik. Lezi pak didik. Oke, jadi lezi leptoten, kemudian Z-nya ziggoten, Pak-nya pahiten, ya, diploten, dan diakinesis. Nah, pada tahap-tahap profase 1 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pada tahap yang leptoten, ya, dicirikan benang kromatin yang berada di dalam inti sel menebal dan memendek menjadi kromosom. Jadi sekali lagi leptoten, benang kromatin berubah menjadi kromosom. Kemudian tahap yang kedua ziggoten, ya, kromosom yang homolog saling mendekatkan diri. Saya gambarkan di sini yang homolog itu adalah yang berwarna sama, merah dengan merah, biru dengan biru. Jadi pengertian kromosom homolog adalah kromosom yang sama. Kemudian pahiten, kromosom yang homolog nanti akan menggandakan diri, tapi masih dalam satu ikatan sentromer. Ini yang disebut dengan tetrat. Dan yang keempat, diploten, masing-masing pasangan kromosom yang homolog, yang tetrat tadi, mulai merenggang. Jadi tidak saling mendekat, tapi semakin merenggang. Dan yang diakinesis, ya, mulai terbentuk membelahnya sentriol, kemudian inti mulai lenyap. Ya. Berikutnya setelah profase adalah metafase. Jadi kalau pada meiosis 1 maka ini disebut dengan metafase yang pertama. Ya. Sama, meta berarti tengah, maka pada metafase tetrat tadi berjejer di bidang ekuator, di tengah-tengah, ya, di bidang pembelahan. Setelah metafase adalah anafase, ana tadi ke belakang. Maka tetrat ini nanti masing-masing tertarik oleh benang spindel pembelahan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Berikutnya setelah anafase adalah telofase. Telofase terjadi pembagian, ya, materi sel yang sering disebut dengan apa tadi kemarin, ya,
disebut dengan sitokinesis. Nah, setelah telofase yang pertama selesai, maka langsung dilanjutkan pembelahan yang kedua, yaitu meiosis yang kedua. Ya, tahapannya sama, prometa anak telo. Jadi profase 2, metafase 2, dan seterusnya. Baik yang profase 2, ya, cirinya adalah kromatin menebal memendek yang membentuk kromosom. Ini masih dalam satu bentuk kromatid tetrat tadi. Ya. Kemudian membran inti lenyap, sentriol membelah masing-masing menuju kutub yang berlawanan dan terbentuk benang pembelahan atau gelondong spindel pembelahan. Kemudian metafase, meta tengah, masing-masing kromatid berjejer di bidang ekuator. Kemudian anafase, ana tadi belakang, sentrosom membelah dan kromatid terpisah. Benang spindel memendek hingga menarik masing-masing kromosom ke kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah telofase, telo akhir. Ya. Benang spindel menghilang, kromosom mengalami dekondensasi membentuk kromatid kembali, terbentuk membran inti, dan terbentuk 4 sel anak yang baru. Jadi hasil dari pembelahan meiosis adalah 4 sel anak yang baru, di mana jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Berikut akan saya tampilkan animasi pembelahan meiosis lengkap mulai dari meiosis yang pertama hingga meiosis yang kedua. Silakan disimak baik-baik animasi berikut ini. Kita pada pembahasan terakhir pada materi kali ini, yaitu tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel kelamin melalui pembelahan meiosis. Gametogenesis terjadi di alat-alat reproduksi, baik tumbuhan maupun pada hewan. Nah, tentang gametogenesis ini sudah pernah dibahas di kelas 11, yaitu pada materi reproduksi. Di mana gametogenesis dibedakan menjadi 2, yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma, dan yang kedua oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Perbedaan yang utama dari kedua proses gametogenesis tersebut adalah dari sel anak yang dihasilkan, yaitu pada spermatogenesis, satu kali pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anak yang semuanya fungsional. Sedangkan pada oogenesis, satu kali pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anak, di mana hanya 1 sel anak yang fungsional, sedangkan 3 sel anak lainnya polosit atau mati. Nah, perhatikan animasi spermatogenesis dan oogenesis berikut.
Baik anak-anak, bagaimana setelah mempelajari video kali ini? Semoga pembelajaran yang saya berikan melalui video kali ini dapat diterima dengan baik dan dipahami dengan baik. Dan pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. See you!